wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Wada Jamilah, NIM 202311101047, mahasiswa profesi Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan menyajikan video mengenai implementasi kognitif dengan pendidikan kesehatan mengenai penyakit diabetes mellitus kepada keluarga Tuan Wi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih ingat dengan saya? Ingat. Di sini saya perawat Nunung yang kemarin sudah sering ketemu sama Bapak dan Ibu. Dan kemarin sudah melakukan kontrak dengan Bapak Ibu untuk melakukan pendidikan kesehatan mengenai diabetes. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai informasi penyakit diabetes mellitus. Nah, kurang lebih di sini waktunya 5-10 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Iya. Baik. Di sini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama mengenai pengertian dari diabetes mellitus, kemudian faktor resiko yang dapat diubah dari diabetes mellitus dan faktor resiko yang tidak dapat diubah, kemudian gejala dari diabetes mellitus, kemudian cara mencegah komplikasi dari diabetes mellitus, dan yang terakhir langkah-langkah pencegahan bagi penderita penyakit diabetes pada masa pandemi COVID saat ini. Nah, di sini ada beberapa selembaran dari saya, mungkin dapat dibaca oleh Bapak sama Ibu mengenai informasi yang akan saya sampaikan. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari diabetes mellitus. Mungkin Ibu atau Bapak sedikit mengerti mengenai pengertian dari diabetes mellitus? Ya, Mengerti. Gimana? Mungkin pengertian dari Bapak atau Ibu? Gimana ya? Tuh, gimana? Ya, kalau malam sering kencing. Iya. Terus haus, selalu haus. Pokoknya kalau lepas kencing terus minum. Kadang lapaan malam tuh terasa lapar sekali. Itu mungkin yang diderita oleh penderita diabetes mellitus gitu ya. Iya. Baik, di sini saya akan memberikan pengertian dari Kementerian Kesehatan mengenai diabetes mellitus. Itu merupakan penyakit yang sudah menahun, di mana ditandai dengan kadar glukosa yang lebih dari normal. Nah, di sini ada faktor resiko penyakit diabetes mellitus yang tidak dapat diubah. Jadi yang pertama ada usia lebih dari di atas 40 tahun. Kemudian mempunyai riwayat diabetes dari keluarganya, dari mungkin bapak ibunya gitu ya. Terus kehamilan dengan gula darah yang tinggi. Ibu hamil itu yang memiliki gulanya tinggi. Kemudian ibu dengan riwayat melahirkan dengan berat badan bayi rendah. Kemudian bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 2,5 kg. Selanjutnya mengenai faktor risiko penyakit diabetes mellitus yang bisa diubah. Jadi yang dapat diubah gitu, yang dari keseharian kita, jadi bisa diubah biar gula darahnya tidak terus naik. Yang pertama ada kegemukan. Nah, biasanya bagi penyandang dari diabetes mellitus apabila kegemukan diturunkan berat badannya, kemudian kurang aktivitas fisik. Jadi bagi penyandang diabetes itu harus meningkatkan aktivitas fisiknya, seperti kayak sering olahraga gitu setiap harinya. Terus riwayat penyakit jantung, di mana pernah menderita penyakit jantung seperti itu. Kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi sebaiknya lebih mengontrol tekanan darahnya dengan
diet yang seimbang seperti tidak mengkonsumsi gula yang tinggi, kemudian mengurangi konsumsi garam dan lemak. Selanjutnya mengenai gejala atau ciri-ciri dari penderita penyakit diabetes. Yang pertama ada gejala utamanya seperti ini, sering kencing, kemudian cepat lapar, kemudian sering haus. Yang pokok yang paling penting itu ciri utama dari penyandang diabetes itu pasti yang pertama sering kencing, kemudian sering lapar, kemudian sering haus. Ini pasti dialami oleh semua penyandang dari diabetes mellitus. Kemudian ada beberapa gejala tambahan. Gejala mungkin dari satu orang yang menderita diabetes dengan penderita diabetes yang lainnya itu tidak sama, tapi ada beberapa gejala tambahan seperti berat badan yang menurun cepat tanpa penyebab yang jelas. Jadi berat badannya itu turunnya itu cepat, kemudian sering merasakan kesemutan, kemudian gatal di daerah kemaluan wanita, kemudian luka sulit sembuh. Jadi apabila luka itu susah untuk sembuhnya, itu lama untuk proses sembuhnya. Kemudian ada bisul yang hilang timbul, kemudian penglihatannya itu kabur, tidak jelas seperti itu. Kemudian cepat lelah, kemudian cepat mengantuk seperti itu. Jadi gejala tambahannya tuh sangat banyak sekali bagi penderita diabetes. Baik, selanjutnya Bapak Ibu di sini cara untuk mencegah komplikasi bagi penderita diabetes. Komplikasi bagi penderita diabetes itu dapat dicegah dengan cara hal-hal seperti ini yang bisa disajikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter. Jadi minum obatnya secara rutin. Kemudian menjaga kadar gula darah, melakukan tes gula darah secara rutin. Kemudian makan sehat, memperbanyak mengkonsumsi sayur, mengkonsumsi buah, mengurangi lemak, kemudian mengurangi gula dan mengurangi garam. Jangan lupa juga mengurangi makanan yang asin-asin ya. Kemudian beraktivitas fisik secara teratur. Jadi teratur kayak sering melakukan jemur diri gitu ya Bu ya. Kemudian berolahraga setiap harinya seperti itu. Kemudian mewaspadai infeksi kulit dan gangguan pada kulit. Jadi kita sering lihat apakah ada luka atau ada infeksi pada tubuh gitu. Kemudian periksa mata secara teratur karena kan ada gejala tambahan seperti penglihatan yang kabur seperti itu. Kemudian mewaspadai jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi dan luka pada kaki bagian bawah. Jadi pada penderita diabetes itu harus mewaspadai apabila merasakan kesemutan, merasakan rasa terbakar dan berkurangnya sensasi seperti itu. Kemudian jangan lupa berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan untuk mencegah cara menghindari komplikasi. Nah, selanjutnya yang terakhir ini bagaimana sih cara mencegah di masa pandemi COVID ini bagi penderita diabetes mellitus. Yang pertama ini bagi penderita diabetes mellitus agar terhindar dari COVID-19. Yang pertama, tetap menjaga kondisi tubuh dengan teratur makan, minum obat, kemudian menjaga pola makan seperti mengurangi asin, mengurangi manis, mengurangi gula, dan mengurangi lemak. Kemudian berjaga jarak apabila di luar, itu berjaga jarak dengan orang lain. Kemudian sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik atau lebih, atau bisa menggunakan hand sanitizer yang tidak perlu menggunakan air seperti itu ya Bu. Kemudian hindari menyentuh wajah seperti hidung, mata dan lainnya sebelum melakukan cuci tangan apabila dari luar seperti itu. Selanjutnya
hindari menyentuh permukaan yang sering disentuh oleh orang lain, seperti apabila berada di luar, hindari sering menyentuh barang sesuatu yang sering disentuh oleh orang lain. Kemudian rutin membersihkan rumah atau melakukan desinfektan rumah. Selanjutnya, rutin melakukan pemeriksaan gula darah di rumah. Apabila tidak ada, harus memperhatikan tanda-tanda tingginya gula darah, seperti sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Kemudian sering kehausan dan sering sakit kepala. Selanjutnya, memperbanyak minum air putih. Jadi memperbanyak minum air putih, tapi harus sesuai dengan anjuran dari dokter agar tidak sering buang air kecil, seperti itu ya. Kemudian bila sakit atau memiliki tanda-tanda gula darah meningkat, segera berkonsultasi dengan dokter ke pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas, seperti itu. Kemudian apabila menunjukkan gejala seperti batuk, pilek atau sesak, batuk, segera menghubungi pelayanan kesehatan terdekat untuk memeriksa apakah terinfeksi dari virus COVID, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan kesehatan diabetes mellitus. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, mau tanya Mbak. Iya. Kadang-kadang ibunya ini pagi saya ajak kerja sampai kepanasan itu dampaknya baik apa enggak? Gitu, oke. Jadi sebenarnya kalau kena sinar matahari itu kan dan sering beraktivitas itu membuat ibunya tambah sehat. Namun apabila sering bekerjanya terlalu lelah, kemudian terkena sinar mataharinya itu terlalu lama, pasti akan menyebabkan ibunya mudah lelah, karena itu merupakan gejala dari penyandang diabetes mellitus, seperti itu. Jadi Juga boleh saja, namun jangan terlalu kelamaan, seperti itu. Pasti ibunya tuh sering merasakan lelah, seperti itu, karena ibunya tuh kan memiliki diabetes mellitus sudah menahun, seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tadi Bapak dan Ibu sangat kooperatif dan semangat sekali untuk mendapatkan informasi pendidikan kesehatan dari saya. Mungkin apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan dengan saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video implementasi kognitif dengan pendidikan kesehatan mengenai penyakit diabetes mellitus kepada keluarga Tuan Wi. Semoga video tadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.